Jadi kerja di lapangannya bagus, sering kumpul-kumpul. Namun sayang, kalau nggak ada pikiran, nggak ada tenaga, itu menjadi mudorot, ya. Jadi bawanya itu bawa mafsadah, bawa apa ya, keburukan. Makanya nggak heran tuh kalau malam-malam ya Pak ya, saya kalau lagi jalan gitu keluar di Tangerang, di Jakarta, di banyak daerah, banyak yang nongkrong tuh pemuda itu. Ya usia-usia adik-adik ini, yang geng motor lah, yang macam-macam itu banyak itu. Nah, artinya bukan apa-apa. Mereka kalau suruh turun tuh senang tuh. Tetapi kan bukan itu. Yang ketiga, ada pemuda yang tenaga pikiran nggak ada, aksi juga nggak ada. Ya ini masalah di masyarakat. Nah, yang paling baik adalah yang keempat. Pemuda yang punya tenaga, punya pikiran, tetapi juga punya kemampuan melaksanakannya di masyarakat. Nah, saya yakin adik-adik adalah termasuk kelompok pemuda yang pikirannya oke, aksinya juga oke. Jadi kalau adik-adik punya yang dua-duanya ini, maka insya Allah saya hakul yakin apapun informasi yang datang ke adik-adik, ajakan apapun yang membawa kehancuran, yang membawa pesan-pesan perpecahan, itu pasti adik-adik bisa mengatasinya dan tidak mudah terprovokasi. Nah, itu pemuda yang punya pikiran dan juga punya aksi yang bagus. Nah, tetapi ini yang paling penting adik-adik semua. Yang paling penting adalah kira-kira apa sih nilai-nilai pemuda yang harus kita tumbuhkan supaya memang kita bisa menjadi pemuda yang jenis keempat tadi, yang akal pikirannya oke, tetapi aksinya juga oke. Nah, itu yang kita inginkan. Gimana sih cara-caranya ini? Pertama, oke, adalah pemuda yang semakin berisi, semakin merunduk. Artinya para pemuda ini harus juga belajar apa yang disebut sebagai ilmu padi, ilmu tawadu. Nanti turunannya banyak ini. Orang yang tawadu itu, kalau di pesantren itu ada istilah tawaduk takunkan najmi laha linadirin. Ya kan? Jadi harus tawadu betul. Kenapa? Karena dengan tawadu, maka nanti adik-adik mau bahkan ingin belajar dari siapapun. Dengan tenaga yang adik-adik punya, bangun kolaborasi, bangun kerjasama, belajar, itu insya Allah akan memperkuat adik-adik sebagai pemuda yang berkualitas. Nah itu ya, semakin berisi, semakin berunduk. Maka saya senang sekali pagi ini, di tengah-tengah barangkali pesimisme lagi di mana-mana ya, di TV juga, aduh diberitakan terus lah COVID segala macam, tapi ternyata di forum ini saya melihat ada anak-anak muda yang membayangkan masa depan yang lebih baik lagi. Saya menemukan optimisme di forum ini. Nah, saya yakin adik-adik kenapa datang ke forum ini? Karena saya yakin adik-adik juga mengamalkan ilmu padi, ingin belajar, semakin berisi dan semakin merunduk, tidak sombong gitu. Nah, ini penting ini. Kemudian yang paling penting juga adalah kalau orang sudah punya ilmu tawadu tadi, maka orang itu tidak akan pernah berhenti belajar. Ya, akan rajin. Misalnya ingin tahu nih, tadi yang Pak Suri sampaikan apa ya? Oh, saya ingin tahu tentang Jerman, karena beliau ada lulusan Jerman. Maka nanti adik-adik baca tuh tentang Jerman, pelajari tentang Jerman. Tapi kan Pak susah, ini kan lagi COVID Pak, kan bisa pakai YouTube, bisa online, bisa kita lihat. Bahkan ada workshop-workshop juga yang bagus-bagus itu by online. Adik-adik bisa melakukan itu. Jadi merasakan kuliah, dalam tanda kutip ya, di Jerman, bisa. Gitu. Gimana caranya tadi? Belajar terus, tidak pernah berhenti belajar. Ini nilai lainnya. Kemudian ada satu istilah pepatah yang menurut saya bagus banget. When you stop learning, you stop growing. Kalau engkau berhenti belajar, maka berhenti tumbuhnya itu. Maka para pemuda kalau sudah tidak mau belajar lagi, tidak mau mendengarkan, tidak mau bekerja sama, pasti akan menjadi pemuda yang tidak berguna. Maka dari itu adik-adik harus mau belajar terus. Jadi jangan merasa, oh udah cukup lah ilmuku segini. Enggak cukup. Pemuda adalah momen yang paling baik untuk membangun peradaban. Pemuda adalah momen paling baik untuk membangun Indonesia. Jadi jangan sampai waktu kita disia-siakan, usia kita yang memang lagi produktif dihambur-hamburkan untuk urusan-urusan yang jelas-jelas membawa kemafsadatan atau kerusakan. Nah, maka akhirnya prinsip hidup pemuda yang baik itu adalah selalu punya prinsip tumbuh ya, bertumbuh terus saja. Misalnya kayak hari ini kita diskusi sama-sama mendengarkan tentang peran pemuda. Nah, adik-adik itu tumbuh terus ya, belajar terus. Itu tumbuh namanya. Karena ternyata
Kalau kita hidupnya tumbuh terus, insya Allah nanti kita pun akan punya apa yang disebut sebagai daya tahan. Gitu. Daya tahan itu kenapa bisa didapatkan? Itu hanya mungkin bagi orang yang terus belajar, terus tumbuh. Karena dia bisa mempelajari banyak alternatif dari berbagai macam tawaran yang ada. Saya kutipkan, ini ada cerita menarik. Ini contoh pemuda juga nih, Steve Jobs ini nih. Jadi Steve Jobs ini mungkin tahu ya, ada ya, kenal Steve Jobs. Ini adalah penemu Apple. Jadi kalau handphone yang sekarang dipakai itu adalah menggunakan seperti macam-macam ya yang kita pakai. Itu awalnya adalah inspirasi dari Steve Jobs. Steve Jobs itu punya teman namanya Steve Wozniak. Jadi berduaan nih, ada Steve Wozniak, ada Steve Jobs. Jadi idenya itu Steve Wozniak. Tapi yang mengimplementasikan itu Steve Jobs. Steve Jobs itu orang yang pintar sekali. Dia memang kalau dibilang sekolah ya sekolahnya nggak yang gimana ya tinggi-tinggi juga tidak. Tetapi dia adalah waktu itu ya termasuk pemuda yang tidak pernah berhenti belajar. Selalu mau belajar. Saya ingat sekali Steve Jobs ini termasuk anak yang dilahirkan waktu itu dari keluarga yang memang tidak jelas asal usulnya, kira-kira begitulah. Dilahirkan dari orang tua tidak jelas asal usulnya. Dan Steve Jobs ini luar biasa, banyak sekali penderitaan hidupnya. Tetapi Steve Jobs yakin sekali bahwa semua masalah yang pernah dihadapi Steve Jobs pada masa kanak-kanak sampai masa remajanya hingga masa pemudanya itu seperti connecting the dots, bahasa Inggrisnya itu. Menghubungkan titik-titik sukses, menghubungkan tangga-tangga sukses. Maka adik-adik, kalau sekarang ada di antara adik-adik yang mungkin sedang galau, sedang risau, tidak tahu nanti mau kuliah kemana, tidak tahu nanti mau memilih jalan kemana, maka yakinkanlah kepada diri adik-adik untuk apa? Stay hungry, stay foolish. Harus terus merasa lapar, harus terus merasa bodoh, supaya adik-adik bisa belajar terus, dan belajar terus. Kalau adik-adik konsisten dengan belajar terus, itu akan menjadi tangga buat nanti adik-adik mencapai sukses pada masa-masa selanjutnya. Dan belajar dari Steve Jobs itu satu hal. Musuh kita sebagai pemuda bukanlah orang lain. Musuh kita sebagai pemuda adalah diri kita sendiri. Kemalasan kita, pesimisme kita, egoisme kita, kepandiran kita. Makanya adik-adik sebagai pemuda harus berani mengalahkan diri sendiri untuk menjadikan adik-adik jauh lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Dan kapan momennya? Saat ini. Jangan pernah ditunda-tunda untuk hari esok. Hari esok adalah hasil dari saat ini. Kalau adik-adik ingin tahu hasil besok menjadi apa, maka tanam hari ini. Jangan pernah mengharapkan buah akan lahir kalau kita tidak pernah menanamnya. Maka tanam hari ini kebaikan. Insya Allah adik-adik juga bisa mendapatkan buahnya di kemudian hari. Maka bagi orang yang ingin sukses, adik-adik, selalu belajar. Belajar itu menjadi proyek seumur hidup. Dia bisa belajar di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus belajar. Hidupnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Nafasnya adalah ilmu pengetahuan. Tangannya adalah tangan yang memiliki ilmu pengetahuan. Telinganya adalah telinga juga yang mendengarkan ilmu pengetahuan. Maka dengan cara demikian, saya kutip dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf dari Pakistan. Dia pernah mengatakan, wahai pemuda, di balik jubahmu adalah ada bunga mawar. Maka jangan pernah takut membuka jubahmu untuk engkau menumbuhkan bunga mawar itu. Dan wahai pemuda, engkau punya sayap-sayap. Maka jangan pernah takut untuk terbang setinggi langit. Tembuslah petala langit sana. Atau terjun sampai ke samudera paling dalam. Ini kutipan dari Muhammad Iqbal yang menurut saya bagus sekali. Untuk menyemangati kita. Maka tidak ada alasan anak-anak muda malas. Tidak ada alasan. Pak, saya tidak punya HP. Pak, saya tidak punya internet. Pak, saya nggak punya uang. Tidak ada alasan. Selama adik-adik punya mimpi dan punya tenaga, insya Allah, mestakung, semesta mendukung. Jadi nggak usah takut. Apalagi di dalam perjuangan kebaikan. Nah, ini penting. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan adalah positif energi. Biasanya pemuda yang bagus, yang suka belajar, itu akan selalu punya energi positif. Ketemu dengan siapapun, selalu menumbuhkan. Dia akan selalu menjadi sosok yang membawa obor optimisme. Dia akan selalu menjadi sosok yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Bahkan
Di saat seluruh manusia mengatakan dunia ini gelap, hanya para pemuda yang mengatakan setelah gelap akan ada terang. Makanya ada filosofi segelap-gelapnya malam adalah malam yang memang menjelang subuh. Dan para pemuda lah yang memahami itu, bahwa tidak ada gelap yang gelap selamanya. Setiap gelap akan berakhir kepada cahaya. Maka jangan pernah berhenti berjalan. Para pemuda harus terus berjalan, terus mengkampanyekan kebaikan, menjadi orang-orang baik. Karena hanya dengan cara demikian, maka para pemuda akan menjadi pembawa obor cahaya kebaikan dimanapun adik-adik tinggal, dimanapun kalian hidup. Itulah para pemuda. Punya positif energi yang kuat sekali. Oke, selanjutnya ada 3 kata kunci yang menurut saya harus kita punyai lah sebagai para pemuda. Yang pertama motivasi. Maka adik-adik tidak boleh satupun di antara adik-adik yang gampang menyerah. Harus punya motivasi tinggi sekali. Ya, kita dibekali Allah pikiran, akal, hati, fisik. Maka kita mesti berani memotivasi diri kita. Jangan pernah mau kita mati hanya karena pikiran negatif kita. Apalagi kita diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk kelompok-kelompok yang menyudutkan orang lain, mengkafirkan orang lain misalnya. Kita hindari itu. Kita harus menjadi orang yang punya motivasi tinggi. Dan saya yakin adik-adik yang ada di sini, insya Allah menjadi adik-adik yang punya motivasi tinggi. Yang kedua, pengetahuan. Para pemuda harus bangga bukan karena gadgetnya bagus, bukan karena HP-nya bagus, bukan karena dandanannya menor, bukan. Para pemuda harus bangga karena dia punya pengetahuan. Para pemuda harus yakin dia adalah para pemuda yang punya otak, yang membaca bukunya bagus, komunikasinya bagus, optimisnya bagus. Dan saya yakin di forum ini, Pak, adalah para pemuda yang juga punya pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan, adik-adik. Sekarang adalah era 4.0, ya. Jadi 4.0. Bahkan dia mengatakan sudah 5.0, sudah bukan lagi 4.0. Era di mana dunia memang sedang berubah. Apalagi sekarang dengan adanya COVID, dunia sedang didefinisikan ulang semuanya. Harvard University sampai Paramadina University mengalami masalah yang sama di hadapan COVID. Maka dunia sedang distrukturisasi oleh COVID sebetulnya. Maka bagi kita para pemuda, haruslah kita bisa mengayuh masalah saat ini dengan semangat baru. Kita mesti tahu cara hidup baru. Maka dari itu butuh keterampilan. Nah ini penting nih. Jangan sampai kita para pemuda tidak punya keterampilan. Harus kita punya keterampilan. Apa saja? Banyak keterampilannya. Nanti saya akan jelaskan. Keterampilan itu kira-kira ini keterampilan yang harus dipunyai oleh adik-adik. Pertama, adalah keterampilan berpikir kritis. Para pemuda harus belajar untuk berpikir kritis. Jadi kalau adik-adik ada yang ngajak, apalagi ngajak macam-macam yang tidak baik, narkoba lah, ngajak ajaran-ajaran yang nggak jelas lah, maka adik-adik jangan ikut-ikutan begitu aja. Harus menggunakan pikirannya. Harus berani mengajukan kenapa, why. Kenapa kalau kita galau mesti ke narkoba, ngapain? Bukankah narkoba bukan solusi misalnya. Nah itu penting kita berpikir kritis itu. Supaya apa? Supaya adik-adik sebagai pemuda bisa menyelesaikan masalah. Solving problems. Ini satu skill penting di abad 21 ini. Yang kedua adalah communicator. Communicator adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi adik-adik belajarlah berkomunikasi. Semua pemuda apakah bisa bicara? Bisa. Tetapi belum tentu bisa komunikasi. Orang yang bagus komunikasinya adalah orang yang memang memahami orang lain dengan baik. Dia tahu psikologi orang lain. Misalnya kalau adik-adik tahu teman sedang cemberut, ya jangan dipecandain atuh. Ya, kalau dipecandain pasti berantem ngajaknya. Maka dari itu adik-adik kita harus tahu orang lain. Maka cara komunikasi adalah kita harus tahu orang lain. Understanding others itu penting sekali. Kalau di Korea itu ada namanya nunchi. Jadi nunchi itu artinya memahami psikologi orang lain. Ya. Jadi kalau adik-adik ingin bagus komunikasinya, pahami orang lain. Nah itu skill tersendiri tuh. Yang ketiga adalah kolaborator. Kemampuan bekerja sama. Adik-adik adalah anak-anak muda milenial, bahkan mungkin dari generasi Z ya Pak ya.
bukan lagi milenial biasa, udah Z generation. Di mana adik-adik sudah tidak bingung dengan yang namanya handphone, tidak bingung dengan yang namanya digital media. Pinter-pinter itu. Bahkan kalau di Instagram story, saya itu termasuk yang ketinggalan itu. Kok pada pinter ya promosi apa tuh kosmetik gitu atau promosi apa kok pada pinter ya? Iya betul, ada semua tuh jago-jago tuh. Bikin video-video singkat, kan kita nanti akan bikin video juga, jago-jago biasanya. Nah, kalau kayak saya, ya jago-jago dikit dah, nggak bisa. Bahkan sekarang kalau mau terus terang ya, mungkin Instagram yang adik-adik punya dengan yang saya punya, boleh jadi adik-adik jauh lebih banyak follower daripada saya. Kenapa? Karena adik-adik punya kemampuan tadi, communicator. Dan yang paling penting adalah adik-adik mesti punya juga kemampuan kolaborator atau bekerja sama. Ya, dan saya yakin adik-adik bisa memiliki skill itu. Tetapi yang paling penting adalah kalau sudah punya kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, jangan lupa mencipta, jangan lupa berkreasi, jangan lupa membuat sesuatu. Misalnya di saat di NTT kemarin ada musibah bencana alam, maka adik-adik sebagai anak-anak muda yang baik, bangun gerakan sosial. Bantu itu yang ada di NTT, bantu yang ada di Palu, bantu yang ada di Aceh. Masa nggak punya uang? Hidup tidak semuanya harus pakai uang. Yang paling penting adalah tebarkan kebaikan semampu yang adik-adik punya dan adik-adik mampu. Nah, ini penting nih. Ada 4 skill ini yang penting adik-adik miliki. Karena bagaimanapun juga kita hidup di era keempat nih. Cyber physical system. Ya. Nah, sekarang gimana langkah-langkahnya? Ini yang paling penting. Nah, ini saya katakan tadi. Berpikir kritis. Caranya gimana sih, Pak? Supaya kita punya kemampuan berpikir kritis. Sederhana kok. Yang paling penting adalah clarity. Jadi clarity itu kalau bahasa Indonesianya adalah memahami masalah sebaik-baiknya. Jadi ada harus tahu masalahnya. Misalnya nih, Pak, saya mau kuliah, Pak. Bingung mau kuliah kemana? Apakah mau ke Paramadina, kemana misalnya? Ya clarity dulu. Kalian maunya apa? Harus jelas. Kita itu mau melangkah kemana? Harus jelas itu. Karena kalau ada jelas tujuannya, saya mau ke Semarang, saya mau ke Surabaya. Maka langkah kaki kita itu akan mengarah ke sana. Bagaimana kalian bisa sampai ke Surabaya kalau kalian tidak pernah clear tujuan hidupnya mau kemana? Nah ini penting para pemuda tahu tujuan hidupnya. Maka biasanya Pak, yang saya tahu, orang yang punya prinsip begini, tidak gampang termakan isu-isu hoax, tidak gampang termakan isu-isu radikalisme, tidak gampang termakan isu-isu fundamentalisme, tidak gampang. Orang-orang kuat, orang-orang yang mau berdiskusi, yang punya semangat, yang punya spirit, yang memahami masalah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah paham masalah, ini saya sedikit lagi ya, maka ada conclusion, ada decision. Adik-adik bisa memberi solusi. Jadi jangan ngasih solusi, tapi kita nggak paham masalah. Contoh, ya ini kan banyak kejadian nih. Misalnya saya, ya oke, sekarang saya lagi haus gitu ya. Saya pengen minum. Tahu-tahu kan ini ada siapa nih? Ada Mbak Intan, ada banyak di sini nama-namanya. Tahu-tahu misalnya bilang ke saya gitu, Pak, Bapak haus ya? Saya punya, Bapak mau roti enggak? Nah, ini kan nggak nyambung. Roti itu bukan solusi bagi yang haus. Roti itu solusi bagi yang lapar. Artinya, memahami bahwa haus masalah, solusinya ya minum. Maka penting sekali adik-adik, anak-anak muda, understanding the problem itself. Itu penting itu. Oke. Kemudian kalau bicara berpikir, ada 2 model sebetulnya. Ada berpikir kritis, tapi ada juga kreatif. Nah, saya yakin adik-adik punya dua-duanya lah. Ya. Maka kalau ingin mengembangkan skill saat ini, kritis iya, kreatif iya. Cirinya kreatif itu apa sih? Selalu punya alternatif. Maka adik-adik kalau mengalami penolakan ya, saya kasih tahu nih. Kalau adik-adik mengalami penolakan, yang membuat frustasi adalah karena kita tidak pernah punya alternatif. Maka dibiasakan dalam hidup ini, pilih alternatif. Jadi kalau misalnya yang A tertolak, pilih yang B. Yang B tertolak, pilih yang C. Yang C tertolak, pilih yang D. Terus begitu. Ini sedikit pengalaman saya. Bapak boleh saya cerita sedikit Pak ya. Waktu saya dulu kuliah Pak Sur, waktu saya kuliah kan saya lulus dari pesantren Darul di Banten. Saya mengabdi setahun. Habis lulus itu saya mau kuliah di 3 kampus, Pak. Jadi yang satu di UI, satu di Unpad, mau ngambil HI dan sejarah. Yang ketiga di Muhammadiyah Jogja. Tapi Masya Allah, di UI saya nggak lolos.
Di Unpad saya juga nggak lolos. Di Muhammadiyah Jogja, pas hari H pengumuman, katanya pakai website, nama saya juga nggak muncul. Wah, itu luar biasa. Di usia adik-adik pengen kuliah, tiba-tiba saya mengalami penolakan dari 3 kampus yang entah apa salah saya. Pada rasa-rasanya, saya dulu nilainya nggak jelek-jelek amat lah waktu di pesantren. Tapi saya tertolak. Tapi Masya Allah, waktu itu saya milih kampus, akhirnya saya memilih Paramadina. Kenapa saya memilih Paramadina? Saya telepon waktu itu ke Paramadina. Saya tanya ke Mbak Fitri, Mbak, saya Aan dari Banten. Saya mau tanya, saya mau kuliah, ada nggak jurusan psikologi? Waktu itu saya pengen jadi psikolog juga. Namanya anak muda, masih belum tentu nih niat-niatnya apa. Pokoknya pinginan aja. Kata mbaknya, oh boleh. Cuma waktu itu sayangnya ekonomi saya dan keluarga belum mampu untuk ngambil kuliah di psikologi. Akhirnya saya bilang waktu itu ke mbaknya, Mbak, ada nggak sih yang murah? Yang diskon deh, saya pengen kuliah deh. Saya udah ketinggal setahun nih. Kemudian kata mbaknya, ada, mau nggak? Ngambil apa, Mbak? Ngambil filsafat. Wah, filsafat. Aduh, saya filsafat mau jadi apa nih ngambil filsafat gitu ya. Tapi akhirnya karena nggak ada pilihan lain waktu itu, saya beranikan diri. Bismillah ya Allah, saya ambil filsafat. Tetapi alhamdulillah, karena kerja keras, kesungguhan, dedikasi, optimalitas, meskipun ilmu yang kita ambil, ilmu yang katanya nggak akan kerja di mana-mana, katanya begitu, kata orang yang pesimis, tapi saya tunjukkan kepada kawan-kawan saya, kepada orang lain, bahwa saya dengan mengambil prodi filsafat, alhamdulillah, ini Pak Suri jadi saksi saya, di usia saya yang baru lulus S1, terpilih menjadi delegasi pemimpin muda Muslim Australia Indonesia, setelah Pak Suri. Kemudian saya juga mendapatkan beasiswa pergi ke Iran, studi filsafat di sana. Pulang dari sana, saya juga dapat beasiswa untuk studi ke Italia. Habis dari sana juga saya dapat beasiswa untuk pergi ke Thailand, ke Filipina, kemudian pulang lagi ke Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang saya sampai S3, sudah doktor. Nah artinya apa? Pemuda tidak boleh pesimis. Pemuda mesti berani berjalan terus, mengambil langkah-langkah terbaik untuk memperjuangkan hidupnya. Ya, dan Masya Allah ya, Pak Sur, ini cerita nyata ini. Setelah saya kemana-mana itu, tiba-tiba saya dapat undangan dari UI untuk memberikan kuliah umum di UI. Jadi kuliah umum di UI di hadapan para mahasiswa yang judulnya itu lucu. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Dan saya waktu itu di forum yang besar itu, saya bilang kepada para mahasiswa, wahai para mahasiswa UI, wahai para dosen, saya Aan Lukmana adalah calon mahasiswa UI yang dulu pernah mendaftar dan tidak masuk di UI. Ketawa semuanya. Itu artinya apa adik-adik? Kita itu nggak perlu pesimis dengan penolakan. Kita perlu membuat alternatif. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya kemampuan berpikir kreatif. Oke ya? Nah yang terakhir dari saya, komunikasi itu juga penting. Adik-adik mesti punya kemampuan komunikasi yang bagus, baik dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, termasuk melatih bicara. Itu juga penting. Terakhir, kerja tim. Itu penting. Adik-adik mesti bisa berkolaborasi. Tim itu kan artinya apa? Together everyone achieve more. Kalau sendirian, kita pasti dapatnya sedikit juga. Tapi kalau rame-rame, insya Allah kita pun akan dapat, kalau bahasa agamanya, berkah lah. Maka ada pepatah di dalam bahasa Inggris, ini penutup saya pagi ini ya, yang mengatakan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Kalau engkau mau pergi cepat, sendiri aja, cepat kok kalau sendirian. Tetapi kalau kamu ingin pergi jauh, pergi bersama-sama orang lain. Nah, saya yakin pagi ini kita mau pergi jauh. Maka, hayu kita perginya bersama-sama. Let's go together. Saya pikir itu dari saya. Kalau adik-adik nanti ada yang mau konsultasi ya, kuliah, macam-macam nih, boleh silakan hubungi saya di sini. HP-nya ini, Instagram-nya juga ada, email-nya juga ada, atau ngecek di website juga ada. Jadi silahkan komunikasi. Insya Allah dengan senang hati saya akan mendampingi adik-adik. Mudah-mudahan menuju apa yang adik-adik cita-citakan. Saya pikir cukup Pak, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aan atas motivasinya. Saya kira sangat menarik, sangat menggugah, dan sangat inspiratif. Apalagi tadi ada ceritanya
Dan itu bisa kelihatan juga dari forum chat Kang Aan, banyak sekali yang bertanya itu. Banyak ya. Jadi bisa dilihat dulu sehingga nanti di sesi tanya jawab langsung direspon. Ya, siap Pak. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut kepada narasumber kedua, Ibu Retno Hendrawati. Ibu Retno, sudah siap Bu? Yang akan membahas tentang internet sehat, bagaimana mengidentifikasi konten hoax, propaganda ekstremisme, dan sebagainya. Biar kita tadi seperti dibilang Aan, istilahnya istiqomah dengan perjuangan mencapai cita-cita kita. Jadi nggak terhalang rintangan karena internet yang tidak sehat. Silakan Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Kurang keras sedikit, keras sedikit. Iya. Oh, kurang keras sedikit. Baik. Terima kasih Kang Aan, sangat inspiratif sekali. Jadi saya pun menjadi Kang Aan ini pemuda di Parangpantura yang menjadi inspirator buat semuanya. Oke. Adik-adik atau anak-anak nih ya, karena dari usia mungkin saya juga sebagai ibu dari kalian, ya, tapi saya panggil adik-adik semua. Ini semua kelas berapa ya? Nah, adik-adik di sini. Halo adik-adik. 10 kelas 11. Oke, baik. 11. 12 mau 12. Kelas 12 Bu. Kelas 11. 12. Semangat ya, semangat. Jadi tadi Kang Aan juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali inspirasi, kemudian motivasi yang Kang Aan sampaikan. Terus salah satu yang disebut tadi adalah itu kita menjadi yang long life learning. Jadi bagaimana kita tuh belajar dan belajar gitu ya. Belajar kan nggak harus kemana-mana bawa buku gitu nggak ya. Apalagi sekarang dengan dunia gadget ya. Putus-putus suaranya Bu. Kita di era 4.0. Bu Retno bisa off cam aja Bu. Off cam. Bu, putus-putus suaranya Bu. Adik-adik, mohon maaf ini putus-putus. Jadi Bu Retno ini kebetulan sedang berada di kampung beliau. Jadi memang tadi sudah berpesan khawatirnya sinyalnya kurang stabil. Ini sudah kita ini. Saya telepon Pak. Ya, telepon dulu. Mungkin off cam aja kali ya biar ini. Ya, harusnya off cam aja mengurangi ini. Mengurangi. Oh, hilang malah. No. Apa-apa. Bu Retno terlempar keluar sebentar ya Pak. Apa-apa. Sambil menunggu Bu Retno, Kang Aan, standby ya. Kang. Siap, saya selalu standby. Ini banyak yang bertanya lumayan banyak ini. Jadi ini saya tanya dulu Kang. Ya boleh, mangga. Jadi pertanyaan dari cucu Man 1. Kalau kita menentukan cita-cita itu minat atau bakat dulu? Bakat ya. Itu kadang-kadang bingung juga gitu kan. Kayak saya dulu Kang, pengen jadi artis gitu kan, minatnya gitu kan. Tapi kurang bakat acting gitu kan. Gantengnya sih ganteng gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan bingung ya. Satu sisi ada minat, di satu sisi bakat. Gimana itu? Silakan Kang. Makasih Pak Sur, bagus pertanyaannya. Yang membedakan itu durasi waktu belajarnya sebetulnya. Jadi kalau kita berbakat, misal saya berbakat tenis ya, itu belajar sedikit aja cepat itu. Kalau berbakat, durasi waktunya.
Tapi kalau minat, tapi bukan bakat ya, itu lebih lama durasinya biasanya. Maka kalau menurut saya, baik kita melalui bakat maupun minat, bisa dua-duanya kok. Bedanya cuma waktunya saja. Nah, kalau misalnya saya minat kepada suatu bidang, di mana bakatnya saya nggak punya, satu yang mesti adik-adik punya, kesabaran. Ya, harus. Karena tanpa sabar, kita baru juga belajar sedikit, udah mundur. Nah, tapi kalau orang punya bakat, cepet itu. Misal bakat nyanyi, kayak Pak Su nih, pinter nyanyi nih. Baru latihan dikit aja, bagus. Kalau saya suruh nyanyi, Masya Allah ya, nggak bisa saya suruh nyanyi. Nah, jadi maksud saya, beda di sana aja, Pak. Kalau bakat itu lebih cepat durasi waktu belajarnya, tapi kalau minat itu biasanya lebih lama, maka harus sabar. Bisa nggak, Pak, yang punya minat mengalahkan yang punya bakat? Bisa. Selama orang yang punya minat tadi belajarnya tidak pernah berhenti terus-terusan, gitu bisa kok. Pasu juga bisa saya kalahin nyanyinya kalau saya belajar terus, Pak. Tapi saya nggak bisa. Gitu ya, Pak ya jawabannya. Ya, jadi saya kira bisa minat, bisa bakat, tapi ada konsekuensi masing-masing ya, Kang Aan ya. Betul, betul. Nah, mantap itu. Kemudian ada pertanyaan nih, Kang Aan. Ya, silakan. Dari Halan. Lengkapnya Halan-Halan ke Garut. Oh, jalan-jalan ya. Iya. Ini pertanyaan dari Halan dari Madrasah Aliyah Nurul Huda. Bu Retno sudah siap, Bu? Nah. Ya, Pak, udah kedengeran suara saya, Pak? Oke, sudah terdengar, Bu. Ya. Tadi diselingi Kang Aan dulu menjawab pertanyaan, nggak apa-apa. Nah, mungkin Bu Retno diulang dari awal materinya karena tadi putus-putus, Bu. Silakan Bu Retno. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali. Jadi adik-adik semua, kalau tadi Kang Aan sudah menyampaikan bahwa kita harus terus belajar, kemudian kita harus semangat, kita harus kreatif, kemudian juga bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit sharing bagaimana sih dalam menggunakan media. Sekali lagi internet ini hanya sebagai media. Yang tadi pesan-pesannya sudah Kang Aan sampaikan, kita harus dengan baik, dengan positif gitu ya. Nah, media yang sehari-hari kalian pakai itu adalah tentunya yang kita lihat ya, pakai gadget, pakai komputer, itu adalah internet ya. Next. Jadi mungkin sebelumnya saya karena tadi mau ada kuis gitu, cuman karena koneksi bermasalah, jadi saya mau tanya aja nih dari audiens ya. Dalam sehari adik-adik di sini menggunakan internet berapa jam ya? Tidak terhitung. Tidak menggunakan ada mondok 24 jam. Mondok, Bu, jadi enggak baik. 24 jam. Bangun tidur sampai tidur. 24 jam berarti tidurnya ngimpi main internet. Waktu tidur juga nyala pun data. Oke, baik. Berarti ngaji juga pakai internet ya, insya Allah seperti itu ya. Oke. Nah, inilah kita dengan adanya internet itu sebenarnya banyak sekali dimudahkan. Tadi yang juga disampaikan bahwa kemudahan-kemudahan itu kita bisa lakukan. Kita ini dalam era 4.0 atau menuju 5.0 atau kita kenal di era VUCA, jadi semua itu volatil, semua itu gampang berubah. Ya, yang tadi juga disampaikan bahwa kita ini dalam kondisi pandemi itu harus bisa adaptable. Yang tadinya orang nggak mau pakai masker, ya mau nggak mau harus. Orang sekarang apalagi dengan puncak-puncaknya seperti ini, kita yang harus di rumah ya di rumah. Nah, jadi yang tadinya kita nggak betah nih di rumah, tapi dengan adanya internet itu membantu sekali kita untuk bagaimana beraktivitas di rumah, lebih kreatif. Minimal kita membuat konten-konten tadi kayak Kang Aan sampaikan, konten di media sosial kita, story-story kita yang bisa memberikan nilai-nilai positif gitu ya. Oke. Jadi kalau definisi selanjutnya sih kita bisa ya bahwa internet itu intinya dalam internet adalah terhubung. Dari berbagai media yang ada, kita bisa saling terhubung. Terhubungnya kemana sih gitu ya? Yang harus kita lihat adalah ke seluruh dunia. Nah,
Karena semua informasi yang kita berikan, semua informasi yang kita dapat bisa terhubung ke seluruh dan dari seluruh dunia, maka kita harus hati-hati. Maka kita harus selalu menjadikan tadi, Kang An sampaikan, positif, be positif. Gimana caranya menyerapnya positif, mengeluarkan informasi juga harus positif. Nah, itulah jadi berdasarkan teknologi ada. Teknologi tiap 3 bulan selalu ada yang baru. Kalau kita lihat gadget ada yang baru, ada yang baru. Tapi gimana kita bisa beradaptasi seperti itu? Kemudian berbagai informasi yang kita terima karena terkoneksi di seluruh dunia. Berbagai informasi baik yang positif, tidak yang negatif, yang informasinya jelas, tidak jelas, yang memang bisa terbukti atau tidak terbukti. Nah, ini muncul semua. Nah, kemudian bagaimana nih kita menyerap hal-hal apa yang bisa kita bisa sharing ke ke orang lain, hal apa yang bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, pada keluarga. Nah, ini kembali ke diri kita sendiri. Oleh karena itu di forum ini dengan kita kumpul online begini, kita coba bagaimana kita bisa menjadikan media yang kita pakai itu bisa sepositif mungkin. Next, Pak. Oke, berikutnya. Nah, kalau dari mungkin untuk diketahui dulu ya, tadi saya katakan bahwa ini adalah menghubungkan banyak hal di seluruh dunia dari berbagai media yang kita punya. Mungkin teman-teman atau adik-adik yang cowok lebih suka nih kalau bahwa sebenarnya internet itu terhubungnya seperti apa sih gitu ya. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya hanya perangkat gitu. Tapi dengan media yang ada koneksi baik melalui satelit atau koneksi melalui laut gitu ya. Nah, itu ada titik-titik yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain di seluruh dunia yang tadi saya sebut tadi. Dan di Indonesia sendiri itu banyak sekali provider-provider. Kalau kalian menggunakan paket data kan ada yang mau pakai Indosat, ada yang mau pakai Telkomsel, ada yang mau pakai yang lain-lain. Itu banyak sekali. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada. Kita punya Internet Exchange Point ya di Jakarta terutama pusatnya, tapi sebenarnya berada di mana-mana. Nah, di Indonesia sendiri bagi kita sebagai pengguna internet itu sebenarnya sudah ada pengaman. Jadi kalau kalian nih mau mencoba mendownload nih atau melihat sesuatu yang tidak baiklah untuk usia-usia kalian, misalkan usianya belum 17, tapi kita mau lihat nih yang sesuatu yang di atas 17 tahun. Nah, ini biasanya internet itu akan ada warning. Kita punya lembaga di negara kita yang dulu kita kenal namanya ID-Sirti. Jadi lembaga di bawah Kominfo ini sebenarnya dia menjaring. Nih, dia akan diketahui nih kalau saya misalkan saya ini lagi ada di kampung di Jawa Tengah gitu ya. Kalau misalkan itu saya diketahui proksinya, IP-nya berapa sih? Kalau saya mau macam-macam nih, saya mau kirim gambar-gambar yang aneh-aneh atau kemudian saya mau merusak. Misalkan saya mau iseng-iseng kalau saya waktunya lama nih di rumah. Saya mau ngoplak-ngoplek misalkan, saya websitenya Paramadina mau saya acak-acak deh gitu kan. Nah, itu kan ketahuan bahwa saya itu IP-nya dari mana, akan dilacak, kemudian koneksi saya dari gadget yang saya punya kah, atau dari komputer yang saya punya. Nah, itu sebenarnya dengan Internet Exchange Point, kemudian infrastruktur yang ada, dan ini bisa kita deteksi ya. Disinilah kita harus hati-hati di dalam menggunakannya. Jangan menganggap bahwa kalau saya menggunakan internet nggak ada yang tahu. Walaupun saya di ruangan tertutup, gelap gulita, nggak ada yang tahu. Yang kalian harus tahu ada, semua yang kalian lakukan itu tercatat. Baik di servernya yang ada di Indonesia, ataupun server yang ada di luar negeri, dimanapun misalkan pakai Facebook, tentunya ada di luar gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Satu hal lagi, selain dicatat dengan catatan yang ada di internet, kalian harus ingat, dimanapun kalian berada ada Allah yang melihat. Jadi hati-hati juga, jangan sembarangan menggunakan media tersebut. Oke, next. Nah, next. Bentar, Bu. Ini suka ini apa? Sebentar, Bu, ini suka gue nih kalau full screen. Nah, ini ya.
Nggak usah kalau usah nggak usah full screen juga bisa. Oke. Nah, Iya. baik. Di sini saya ingin menunjukkan saja bahwa perbandingan di tahun 2019 dengan di tahun 2021, betapa traffic data di Indonesia ini naik tajam. Ya kita punya alasan. Pandemi, Bu. Jadi semua beraktivitas online dari rumah, betul. Nah, semakin banyaknya traffic data koneksi ini, semakin banyaknya arus informasi yang ya entah positif entah negatif. Karena mungkin kita dengar ada informasi yang istilah hoax ya, belum terbukti kebenarannya. Istilah data tersebut misalkan tentang data COVID, data tersebut tentang kecelakaan. Kemudian ada juga yang mengatakan di daerah tertentu, misalkan seorang kepala daerah mengadakan acara yang rame. Nah, ini gambar yang dikirim itu gambar tahun berapa? Ini bisa dikutak-kutik sebenarnya, bisa disebarkan. Nah, dengan data traffic yang cukup tinggi, ini membuat kitanya harus semakin waspada. Jangan eksploitasi apa yang kita punya. Jangan mengeksploitasi yang namanya data pribadi. Karena semua orang semakin bisa melihat, bisa mengakses ya. Nah, ini untuk teman-teman nih, untuk adik-adik pemuda-pemudi nih. Kalau mempunyai aktivitas lebih banyak di rumah, oke, diatur penggunaan internetnya ya. Kemudian supaya mempunyai pembagian waktu yang seimbang dalam kehidupan ini. Yang tadi kita harus beraktivitas seperti apa sih 24 jam itu gitu ya. Kalau dulu di dalam penelitian psikologi itu dikatakan bahwa anak-anak dengan usia 14 tahun itu baru boleh dikasih gadget. Nah, tetapi kondisi hari ini penelitian itu sudah nggak berlaku lagi karena sekarang kuliah secara daring, sekolah secara daring. Kursus apapun juga bisa daring. Anak-anak kecil yang baru lahir pun diupload oleh orang tuanya gambar. Itu semua secara daring. Supaya anak kecil balita diem mau makan, ibu-ibu mengkoneksikannya ke YouTube. Entah itu misalkan cerita Nusa dan Rara, yang punya adik-adik pasti tahu ya. Kemudian si Unyil, kalau zaman saya kecil dulu kan sekarang ada juga di YouTube ya. Artinya ini batasan umur seperti ini sudah menjadi rancu karena ada kebutuhan ya, karena ada kebutuhan. Inilah teknologi 4.0. Jadi semua harus mudah berubah. Volatil, kemudian uncertainty dalam kondisi seperti ini, kemudian informasi sifatnya ambigu, banyak yang sama sehingga kita menjadi bingung, kemudian kompleks. Ya, nah ini membutuhkan kita untuk menjadi lebih jeli dan lebih bisa memilah. Kemudian next. Mungkin ini yang di slide 5 ini hanya menunjukkan bahwa teknologi sekarang semakin berkembang, yaitu adanya teknologi kabel bawah laut. Jadi harus yang karena kita sebagai pengguna, kita harus memperhatikan bahwa dan ingat, dengan semakin banyaknya teknologi, itu semakin konten pun semakin banyak. Jadi perkembangan IT itu kan selalu hardware berkembang, network berkembang, software berkembang, konten pun berkembang. Nah, kita sebagai pengguna konten ini yang harus selalu waspada, gitu ya. Nah, sambil Bu Tri menyampaikan next 6 atau slide ke-6, saya ingin tahu adik-adik dulu. Dalam menggunakan internet nih, data pribadi apa menurut adik-adik itu apa sih sebenarnya data pribadi yang biasa adik-adik mungkin upload atau adik-adik dapat dari teman-teman itu data pribadi apa? Silakan, mungkin bisa sambil kita interaktif menjawab. Halo adik-adik. Halo Bu. Halo Bu. Ya. Halo Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Oke. Oke, baik. Oke, kalau begini agak ramai suaranya. Oke, saya lanjut aja kalau gitu ya. Oke, adik-adik ini mungkin dalam statistik bisa dikatakan sebagai usia remaja
menjelang dewasa ya. Nah, artinya ada banyak hal yang harus bisa kita pelajari dari media internet ini. Kalau kita memperhatikan berbagai tayangan, ada yang layak kita tonton, ada yang tidak layak, ya. Ikutilah aturannya. Kalau misalkan di situ 17 plus, sementara kalian belum 17 ya jangan. Kemudian di dalam kita menggunakan internet, jaga privasi data kalian masing-masing. Jangan sekali-sekali kita mengumbar data pribadi kita. Misalkan memberikan nomor handphone, memberikan data alamat rumah, kemudian memberikan nomor rekening, PIN ya. Nah, itu harus kita lindungi. Sekarang gini, coba mungkin adik-adik kalau sudah biasa menggunakan lapak belanja, ada media-media kita untuk berbelanja, misalkan menggunakan Shopee ya. Kondisi seperti ini kan kita belanja online ya kan, kemudian juga misalkan kurir, kita nggak mungkin ngambil lewat kurir. Oke, saya misalkan satu hari saya lagi googling nih di Shopee, oke, saya Shopee, saya lihat saya mau mencari namanya panci gitu ya. Dah selesai saya cari panci di Shopee. Saya belum belanja nih, tapi saya hanya simpan di keranjang. Misalkan belanja Shopee saya simpan di keranjang. Kemudian saya tutup nih Shopee. Kok pada saat saya membuka Instagram muncullah advertising tentang panci. Nah, kebayang nggak? Kok bisa tahu nih yang muncul di Shopee, saya cari di Shopee, tapi iklan-iklannya munculnya kok di media lain. Saya buka Facebook. Kok di Facebook juga kok ada iklan-iklan tentang Shopee gitu ya. Iklan tentang panci. Nah, yang perlu kita tahu adalah di balik semua media sosial itu sebenarnya data kita itu sudah diambil oleh sistemnya. Dia menggunakan namanya istilahnya harvesting. Jadi, yang kata kunci yang tadi saya tulis ya itu akan dibaca oleh Shopee. Kemudian karena antar media sosial ini saling juga ada komunikasi datanya, kemudian oleh Instagram akan lihat, oh nama Retno, kalau ID Retno itu ID-nya ini dia yang di search adalah panci, maka yang akan dimunculkan adalah iklan-iklan panci. Nah, artinya apa? Kalau suatu saat saya mempublish data pribadi saya, baik lewat Twitter atau apa, media sosial yang lain pun juga akan melacak, akan melihat data kita. Jangan menganggap pada saat satu kali saya mengupload data pribadi, hanya itu saja yang merekam. Oh tidak, banyak sekali media-media yang membacanya. Dan pada saat kalian mendownload misalkan aplikasi di App Store atau Google Store dan Play Store gitu ya, itu kan ada setuju tidak setuju gitu kan. Itu berhalaman-berhalaman. Biasanya user itu nggak baca detail gitu. Kan ada data Anda menjadi milik kami gitu ya. Kalau kan biasanya dalam bahasa Inggris gitu. Privacy itu menjadi milik mereka. Nah, kalau kalian udah nggak usah baca deh, klik yes, ya udah. Selesai sudah. Ya, yang mungkin ada pernah orang dibobol lah Facebooknya atau apa. Nah, kita itu harus hati-hati karena di balik itu semua selain yang tadi antar sistem juga berkomunikasi, orang yang mengancam data kita ini juga banyak. Artinya ada teknologi hacker, ya kan? Kemudian ada virus, kemudian ada phishing. Orang yang ada teknologi yang dikendalikan oleh orang, tapi dia bisa mengintip-ngintip, ya. Jadi sebenarnya data kita bisa dicuri. Nah, oleh karena itu hati-hati sekali dalam menggunakan data pribadi. Next, Putri, punten. Kemudian selain data pribadi tadi yang saya sebut, kita harus hati-hati dengan yang namanya pencurian data, pencurian informasi, ya kan? Sudah sekali beredar kalau kita lihat ada orang yang kemudian tiba-tiba akunnya dibajak, ya kan? Itu yang jelas sudah semakin banyak. Kemudian tiba-tiba kita menerima email yang kita tidak kenal atau SMS yang tidak kenal, SMS spam atau email spam. Kemudian
komputer kita kena virus, ya. Oleh karena itu harus dilindungi dengan antivirus atau spyware. Jadi dilindungi dengan software-software yang ada. Biasanya kalau perangkat lunaknya itu di-download bukan original, itu biasanya diserang nih karena sistem keamanannya nggak ada. Tapi kalau kita punya aplikasi yang sifatnya original tentunya ada konsekuensi berbayar, itu biasanya sudah dilindungi, ya. Nah, tolong perhatikan juga di handphone kalian masing-masing. Tapi biasanya pada saat kita membeli handphone sekaligus OS-nya, sekaligus sistemnya, itu sudah bisa dilindungi dengan original, ya. Memang dengan harga yang sedikit lebih harus kita berikan. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Jadi dengan kita harus menjaga benar-benar keamanan. Terus kemudian kalau kita buka website yang HTTP, ya, kalau kita URL-nya kita lihat nih HTTP dengan HTTPS itu berbeda. Kalau HTTP itu bebas, berarti tidak ada perlindungan software security-nya. Tetapi kalau HTTPS kita yakin itu ada pelindungan security-nya. Walaupun perlindungan security ada, belum tentu 100% aman. Nah, kita sebagai pengguna juga harus selalu waspada. Sekali lagi, pesan saya tadi adalah jangan mengumbar data pribadi. Kalian saja kalau misalkan ada sistem untuk keamanan seperti ini, tapi sebenarnya teman-teman atau kemudian friend kita yang ada di Facebook, di Instagram itu kan juga selalu melihat update-update status kita kan. Nah, sebenarnya dari ada penelitian psikologi juga dikatakan bahwa psikologi teknologi itu ada penelitiannya, status-status yang diberikan oleh user ini itu sebenarnya bisa dipola, bisa dibuat. Misalkan hari ini saya bilang, hari ini saya pergi ke Semarang. Oke, kemudian hari ini tulisan saya belanja ke mall. Nah, itu sebenarnya sistem sudah bisa membuat cerita. Oh, Bu Retno itu orangnya tukang jalan-jalan. Dari satu ke kota lain. Sehingga dari story saya ini, kemudian saya tiba-tiba ada iklan spam ya yang masuk ke saya. Mungkin penawaran tiket, mungkin penawaran baju-baju bepergian. Nah, itu dari story kita pun sebenarnya bisa di harvesting seperti itu, ya. Sekali lagi gunakanlah dengan bijak itu tadi. Bijak itu artinya kita tahu, oh ini yang bisa dipakai, saya upload, oh ini yang nggak perlu. Oke. Maaf ini internet saya mulai nggak stabil. Mungkin next Putri. Baik, itu yang tadi pesan saya tentang hati-hati dengan menggunakan sehingga kita harus memprivacy. Begitu juga yang ini. Kita kemudian kita mungkin agak cepat, nggak apa-apa, Bu Tri, punten. Oke. Gimana, Bu? Kebebasan berekspresi lewat? Boleh. Jadi selanjutnya, kan nanti ini di itu ya dibagikan ya kebebasan berekspresi. Oke, silakan. Nah, tadi Kang Aan kan sampaikan bahwa generasi muda itu generasi bebas berekspresi, tapi harus bertanggung jawab, ya. Kebebasan yang dalam berkomunikasi itu kita harus juga bagaimana komunikasi itu positif. Komunikasi positif dalam media sosial ini penting banget. Minimal misalkan dalam memberikan komen dari status-status orang itu yang positif. Jadi selalu diingat, setiap kita mau klik, mau submit, itu berpikir bahwa orang yang di sana itu bagaimana. Dari daya empati kita harus tumbuhkan. Bagaimana pembaca ini nanti gitu ya. Jadi jadilah kita menjadi namanya jurnalis. Jadi bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang sifatnya positif. Jangan ada yang negatif, kita terima, kita sebarkan. Kayak gitu. Buktikan dulu bahwa yang kita terima ini sumber kebenarannya ada. Kemudian bisa dibuktikan. Kalau perlu lihat, kalau mau forward gitu ya, lihat benar nggak ini, kita cek dulu kontaknya, oh benar ada informasi atau data yang harus kita sampaikan. Pada intinya bahwa setiap manusia itu punya hak kok untuk mengungkapkan pendapat, ide atau opini, perasaan yang terdalam pun. Bahkan dibilang bahwa dengan media sosial ini orang-orang yang sifatnya ada introvert itu bisa keluar.
Beda dengan ekstrovert, kita bisa ngobrol langsung. Tapi orang-orang introvert itu perasaan atau ekspresi bisa keluar lewat media-media sosial seperti itu. Namun kebebasan ekspresi itu harus menjadi bagian dari hak asasi manusia. Artinya apa? Tidak menyinggung orang lain, tidak merugikan orang lain, ya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Next, Putri. Jadi karya-karya yang tadi ada, Putri punten next, karya-karya tadi ada yang di media sosial yang banyak, yang tadi juga misalkan orang-orang di mana yang sudah mempunyai hasil karya bagus, musik misalkan musik. Nah, sekarang ini yang namanya penjiplakan dengan media-media online juga semakin marak. Nah, kita sebagai pengguna yang baik maka harus menghargai karya orang lain. Lihat kalau buku atau karya cipta, copyright-nya kita tulis. Oke. Kita harus bisa menjadi kreatif. Ya, kreator tadi kita sampaikan. Tapi dalam berkreatif kita juga harus menghargai, oh mau lihat paten atau haki, oh ada aturannya, ada hukum di kita, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah hak kekayaan intelektual yang menjadi karya-karya orang itu tadi, itu kita juga harus bisa menghargainya. Kita melindungi penciptanya. Bagaimana penemu itu berusaha untuk menghasilkan karya, itu harus kita hargai. Jadi setiap pemilik karya berhak mendapatkan haknya dan mendapatkan pengakuan, penghargaan, kemudian kalau perlu ada insentif ya kan atas karya yang mereka lakukan. Nah, kita ini dengan adanya media sosial yang cukup banyak, kadang kita itu seperti itu. Asal comot-comot jadi musik, ya kan? Kemudian musik jadi, baru diprotes sana sini, ya. Barulah mulai disadari itu. Oke, next. Kemudian aktivitas-aktivitas sosial, jadi gini, penggunaan itu harus yang positif. Memang ada yang bilang bahwa penggunaan internet itu negatif dan positif. Ya, negatifnya ada, positifnya ada. Negatifnya, Bu, benar nggak sih jadi malas belajar? Ya, kalau kecanduan misalkan main game, atau nonton drama Korea, atau nonton yang tidak benar, ya bisa kecanduan. Tapi positifnya banyak. Nah, ini juga harus kita timbangkan tadi. Ayo, kalau tadi Kak An bilang, kalau kita pemuda mau sumbang kemana, kita nggak punya tenaga, kita nggak punya duit. Oke, kita sebarkan nilai-nilai positif, ya. Entah modelnya motivasi, entah modelnya aksinya, misalkan contoh ya gerakan kitabisa.com, misalkan kita nggak mungkin ke Palestina, tapi apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nah, himbauan-himbauan seperti itu bisa dilakukan dengan media sosial. Berikutnya, yang tadi juga saya sebut bahwa, next Putri, jadi kita sebagai orang awam, bukan orang mungkin bukan ahli komunikasi, bukan ahli jurnalisme, bukan ahli media, tapi karena kita juga memberikan komen, kita juga memberikan informasi sesuatu, jadilah kita jurnalisme online atau online jurnalisme yang positif. Jadi kumpulkan semua informasi yang didapat, kemudian kalau perlu lengkapi data atau foto, kemudian bisa dirangkum, baru itu disebarkan. Jadi sekali lagi jangan mudah kalau mendapatkan informasi dari manapun langsung share, langsung broadcast, ya kan? Seringkali jurnalis media massa itu kan apabila ada event atau apa, kita itu berhalangan untuk hadir. Misalkan ada kejadian apa di daerah kita, tapi kan kita sebagai warga itu sebagai monitoring, ya kita bisa merekam kejadian, kita bisa melaporkan kejadian, misalkan ada kecelakaan. Nah sekarang itu kan ada kecelakaan, mohon maaf kan gambarnya darah apapun langsung di-broadcast gitu, langsung dikirim. Nah itu nggak boleh. Jadi ini bisa melanggar hak asasi manusia dan kasihan juga korban dan keluarga korban. Jadi perhatikan benar-benar, kalau mau motret seperti itu layak nggak sih darah-darah yang seperti itu kita publish kemudian. Nah kita rekam, benar nggak datanya ini di daerah kecelakaannya di sini. Jadi cari yang benar-benar, jangan mudah asal membroadcast. Atau misalkan melihat teman lagi berdua-duaan dia ada diskusi gitu, kemudian
dikirim kemana. Halo Bu, hilang Bu suaranya Bu? Kayaknya ada gangguan jaringan nih, Bu. Ya. Pak. Ya. Pak Suratno mana? Ya Pak? Ya, ya. Ya, iya. No, Bu. Halo Bu. Kelihatannya ada gangguan jaringan. Ya, Oke, kalau sambil nunggu Bu Retno internetnya stabil, mungkin bisa dilanjut pertanyaan ke Kang Aan lagi nih, Kang Aan. Lanjut ya Pak Surya. Ada pertanyaan yang menarik ini dari Cici, Kang Aan. Ya, silakan. Man 1 Garut. Jadi gini, kan suka ada yang bilang gini, Kang. Hati-hati atuh, jangan mimpi terlalu tinggi gitu kan. Ya. Nanti kalau jatuh kan sakit gitu kan. Jadi apakah mimpi itu boleh setinggi-tingginya atau harus realistis atau gimana nih Kang Aan? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Sur. Yang pertama, kalau mimpi apakah setinggi langit? Ya harus. Karena itu akan mensupport, mendukung kita untuk bergerak. Jadi mimpi itu yang akan mendorong kita, memotivasi kita untuk sampai ke satu titik. Nah itu jadi itu ya. Kemudian tapi gimana Pak supaya jatuhnya itu nggak sakit Pak kalau nggak kesampaian. Yang tadi saya sampaikan, kita mesti punya kebiasaan menyusun yang namanya alternatif. Jadi ada planning A, planning B, planning C. Seperti yang saya contohkan. Saya kan mimpinya dulu kuliah di UI, ya. Tapi alhamdulillah saya nggak masuk ke sana. Masuk ke yang lainnya. Tapi toh akhirnya saya dapat plan yang C, yang paling akhir. Kuliah di Paramadina. Tapi ternyata justru Paramadina itu yang menurut saya yang terbaik yang saya ambil. Jadi yang dulu saya pikir Paramadina itu yang paling bawah, ternyata justru saya merasa kalau saya tidak di Paramadina, mungkin saya tidak ada di hadapan adik-adik semua sekarang. Dan saya mungkin Pak Sur nggak akan keliling dunia Pak Sur. Jadi waktu Pak Suratno di Jerman, saya ada di Itali kan waktu itu kan. Jadi itu nggak mungkin Pak saya keliling dunia. Alhamdulillah karena saya di Paramadina kan gitu. Iya. Di Itali berarti tiap hari makan spaghetti ya Kang Aan? Oh iya, spaghetti terus nih. Dulu. Tapi kan harus hati-hati, banyak mafioso. Oh iya, banyak mafia. Nah, jadi bagus itu Cici ya. Boleh bermimpi setinggi langit, tapi harus disiapkan plan A, B, C, D gitu kan. Iya. Jadi kalau jatuh nggak sakit karena banyak obatnya ya Kang ya. Iya, betul, betul. Aduh, mantap. Ini ada pertanyaan lagi Kang. Silakan. Jadi gini, kan kalau masih remaja masih mencari jati diri gitu ya Kang. Nah, bagaimana ini menurut Ajit, ini pertanyaan dari Ajit SMK ya Bapak. Ya. Bagaimana sih cara kita remaja menemukan jati diri? Kan biar benar-benar bisa menemukan gitu kan prosesnya susah. Kadang-kadang ada yang putus asa juga gitu kan. Ya. Silakan Kang. Ya, baik, terima kasih Pak Sur. Ya. Yang pertama itu jangan hanya dipikirkan. Misalnya gini loh, Pak saya mau cari jati diri saya, cuma diomong begitu saja, nggak akan pernah ketemu. Jadi cara kita mengenali jati diri kita atau mungkin juga potensi kita itu adalah dengan satu pikiran yang pertama kali adalah positif tentang diri kita sendiri. Dan saya yakin Pak Sur kita sebetulnya tahu kok kita itu posisinya ada di mana dan kita itu punya jati diri seperti apa. Misalnya saya Pak, saya kan orang Sunda ya Pak ya, orang Sunda. Ya. Tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Saya itu jiwanya itu melankolis, Pak Suratno. Yeah. Nah, saya kenapa tahu melankolis? Karena saya kalau nonton film, Pak, film India nih, yang Pak Suratno juga suka, saya itu bisa nangis itu. Nah, ketika saya nonton film India bisa nangis, dan saya itu orang gampang tersentuh ya hati saya. Makanya saya ketika mengambil filsafat, Pak, itu cocok banget saya. Karena saya suka kontemplasi, suka berpikir. Jadi, saya kira memahami di mana jati diri kita, termasuk potensi kita, caranya tadi, ya kita memang mesti sering-sering ngecek ya, aku itu lebih nyaman atau lebih mudah di mana sih. Itu biasa kalau udah ketemu cepat kok Pak Sur, biasanya cepat. Iya.
Oke, ya tuh. Jadi Ajit, hal utama dalam proses pencarian jati diri itu pertama harus positif ya Kang ya. Iya, harus positif dulu. Melihat diri gitu. Jangan melihat diri secara negatif. Gue miskin, gue males, gue bodoh ini. Jadi lihat aspek positif dari diri kita. Iya, betul. Pasti ada lah, gitu kan ya. Ya, kayak saya kan Pak Sur, mohon maaf Pak Sur ya. Saya ini kalau ngomong kalau adik-adik perhatikan agak cadel loh. Iya. R saya itu nggak jelas. Tapi saya tidak pernah mikirin itu. Karena bagi saya, bolehlah R saya tidak bisa. Tapi kan kalau dalam alfabetik itu kan ada dari A sampai Z. Kan saya masih bisa huruf lain yang jelas. Jadi saya fokus ke apa yang memang saya memiliki kelebihan dibandingkan apa yang kurang dari saya. Gitu Pak Sur. Waduh, mantap ini. Betul tuh. Jadi selalu look at the bright side gitu kan. Yes. That is the on ourselves gitu kan. Melihat sisi yang positif, yang terang dari diri kita. Jangan mikir negatif terus ya Kang ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Kang. Sambil nunggu Bu Retno ya. Bu Retno udah masuk belum? Bu Retno sudah masuk lagi nih. Oke, Bu Retno sudah masuk lagi. Nanti di skip dulu ya Kang ya. Siap. Terima kasih Kang Aan. Sami-sami. Ya silakan dilanjut Bu Retno. Baik. Terima kasih Pak, mohon maaf ya Pak. Alah, nggak apa-apa Bu. J, ini yang kewirausahaan nih. Jadi gini maksudnya, adik-adik ini kan kreatif ya, maksudnya pemuda-pemudi yang sangat kreatif. Seperti tadi yang juga diskusi tanya jawab dengan kan, sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan gitu untuk orang lain gitu ya. Tadi positif mikirnya, kita kalau bilang saya malas, nah itu berarti udah negatif tuh. Nah, kita harus bisa menjadi positif. Contohnya misalkan, kok saya mau jajan nih, kalau nggak enak nih minta uang orang tua terus. Nah, ayolah kreatif. Apa yang bisa dilakukan? Misalkan bikin kue kecil-kecilan, apa gorengan gitu ya. Kemudian diupload gitu ya di Instastory atau WA Story. 1-2 orang tertarik, kemudian membeli. Nah, ini adalah jenis bagaimana kita memanfaatkan media sosial, media internet itu untuk berwirausaha. Ya, bagaimana kita mengemas dalam pikiran kita ini, kita menjadi kreatif. Kreatif kita ini ternyata bisa loh menjadi bisnis gitu ya. Bisa loh, bisa memberikan keuntungan. Mungkin seminggu 2 minggu kita nggak untung dulu lah gitu. Tapi lama-lama dengan aplikasi online yang kita punya, peminatnya banyak, pembelinya banyak. Lama-lama kita punya uang jajan sendiri. Nah, ini adalah konsep bahwa penggunaan internet secara sehat. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan karena dengan kita berwirausaha didukung oleh dengan media internet tadi, supaya baik yang di pelosok ataupun yang di sini bisa dilakukan di rumah bersama-sama teman. Sekarang kan nggak boleh berkumpul ya, sendiri-sendiri sama orang tua, sama kakak, sama adik gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi positif. Jadi mulai dari yang kecil dulu aja sebelum kita berpikir, wow, nanti saya punya toko kue yang besar, saya punya butik besar. Ya, boleh, itu cita-cita besar seperti itu. Tapi wujudkan dengan hal-hal, mulailah dengan diri sendiri, mulailah dengan saat ini, gitu ya. Baik. Next, terakhir dari saya adalah Putri, mungkin bagaimana kita menyebarkan informasi yang baik. Jadi etika kita di dalam menyebarkan informasi. Yang tadi saya bilang, pada saat kalian lihat berita, lihat ini benar nggak sih gitu ya. Misalkan tadi cerita tentang beasiswa ini, oke, kita coba cek website-nya tentang beasiswa. Oh benar, baru kita sebarkan. Kalau nggak benar, jangan. Simpan sendiri aja.
Kemudian hanya percayalah pada sumber informasi yang kompeten dan kualitas. Misalkan media yang kualitas seperti apa sih? Websitenya jelas. Jadi tidak sekedar misalkan informasi sekilas, misalkan blog yang asal-asalan, kan ada yang blog seperti, kalau blog sifatnya edukatif, ya bagus gitu ya. Kemudian website yang jelas, misalkan sumber, ada informasi tentang kejadian di Palestina gitu, tapi sumber informasi media jelas nggak? Dari kedutaan mungkin, dari pemerintahan, atau dari pemerintah kita, atau dari NGO yang bertanggung jawab. Nah, itu harus dituliskan. Jadi jangan mudah mendapatkan atau menyerap informasi dari sumber kita tidak tahu, ya kan? Kemudian kalau kita melihat ada informasi yang sifatnya negatif, provokasi, jangan disebarkan, ya. Kalau kita mau bertanya kepada pihak-pihak yang tertentu, silahkan. Dan ya, Pak Sur putus lagi, Pak Sur. Oke, Bu Retno putus lagi, ya nggak apa-apa. Biasa memang kalau akses dari program online ya seperti ini, jadi nggak apa-apa, masih ada alternatif. Bisa dilanjut lagi sesi tanya jawab ya Kang ya. Siap. Soalnya banyak banget ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan Kang dari Viku. Dari siswa Madrasah Aliyah Persis, Kang. Ya, silakan, mangga. Viku bertanya gini, kalau masih remaja itu kan ya kadang males gitu kan, bager. Pokoknya males gitu kan. Nah, jadi gimana sih tip-tipnya biar nggak males? Jadi konsisten, tetap semangat gitu kan. Ya. Nah, gimana itu, Kang? Ya. Silakan. Ya, nuhun Pak Suratno. Kalau saya adik-adik dari dulu punya kebiasaan membaca biografi orang. Kalau saya biasanya pertama itu yang saya lakukan. Jadi saya itu suka banget membaca Pak Habibie, membaca Buya Hamka. Itu tokoh-tokoh yang saya idolai lah. Kayak misalnya Buya Hamka, misalnya beliau meskipun banyak belajarnya itu otodidak, tapi karena beliau itu rajin, konsisten, menjadi seorang ulama, sekaligus juga menjadi seorang sastrawan yang bagus sekali. Bahkan menulis tafsir Al-Azhar. Kemudian Muhammad Hatta juga sama. Saya dari Muhammad Hatta itu belajar konsistensi terhadap ilmu pengetahuannya. Bahkan ketika beliau sekolah ke Belanda, itu kan sempat digodain sama Sultan Syahrir ya. Deket-deketin sama perempuan gitu ketika di Belanda. Muhammad Hatta nggak mau, malah dia fokus tetap belajar ke ilmu pengetahuan. Ketika Muhammad Hatta dibuang ke Bovendigul, minta ke Belanda cuma satu, tolong saya membawa box buku-buku saya. Yang jumlahnya itu 13 box buku. Untuk apa? Membaca dan berbagi ke anak-anak di pedalaman sana. Jadi artinya dengan membaca tokoh-tokoh tadi, Pak Sur dan adik-adik, itu saya tersemangati biasanya. Artinya kalau saya malas hanya karena nggak punya handphone, hanya karena nggak punya uang, ya selama sampai bisa nafas, insya Allah akan tetap ada semangat. Nah itu yang memotivasi saya Pak Sur biasanya. Yang kedua, itu orang yang saya cintai. Misalnya orang tua. Jadi waktu itu saya waktu kuliah itu, ya saya sayang sama orang tua saya. Saya nggak ingin mengecewakan mereka. Nah itu juga yang mendorong saya Pak Sur, ketika sekolah, selalu ketika wisuda, saya tuh seperti memberikan hadiah untuk kedua orang tua saya. Kebetulan saya juga kan dididik dalam keluarga yang bukan berkecukupan banyak, enggak ya. Tetapi alhamdulillah kedua orang tua saya itu kedua orang tua yang punya kelimpahan cinta dan kasih sayang. Makanya saya pun ingin memberikan hadiah buat mereka. Nah, kayak gitulah Pak Sur. Jadi biografi dan juga orang tua. Itu yang memotivasi saya terus supaya enggak males. Oke, ya. Bagus kan. Oh gitu ya, jadi harus memang cari itu ya Kang ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Kang ya, dari silakan. Farhan. Ya, bagus banget ini. Jadi remaja itu kan biar terhindar dari
hoax, dari propaganda ekstremis gitu kan. Itu kan harus kritis ya. Tidak gampang diprovokasi dan sebagainya. Nah, cuma kadang-kadang kan bingung nih kalau informasinya banyak gitu kan. Jangan-jangan benar, jadi ragu-ragu gitu kan. Nah, ini bagaimana ini caranya biar kita itu kritis gitu kan. Mungkin ada tips-tipsnya kan. Makasih Pak Suratno. Ada buku bagus, ada ya, silakan. Gimana? Kan pengetahuannya kadang-kadang terbatas masih ya. Betul. Kang kan rajin baca, pengetahuannya luas. Nah, gimana nih caranya biar tetap bisa berpikir kritis, Kang? Ya, makasih Pak Sur. Begini adik-adik, ada buku bagus, itu boleh adik-adik cari. Penulisnya namanya Michael Kellett. Michael Kellett itu nulis buku judulnya Think Smarter. Jadi berpikir lebih cerdas. Nah, beliau ngasih tips nih kepada kita yang baca bahwa salah satu cara supaya kita berpikir kritis adalah dengan mengajukan setidaknya ada beberapa alat. Pertama, why. Kita harus terbiasa mengajukan kenapa. Kayak misalnya adik-adik nih kumpul pagi ini di sini nih, kita Zoom. Kalau mau kritis, kenapa ya? Kenapa Pak Suratno ngadain acara ini ya? Kenapa Pak Ramadhan ngadain ya? Nah, itu pertanyaan kritis itu yang melatih kita untuk tadi punya kemampuan thinking skills yang baik. Why? Kemudian yang kedua, kita mesti bisa membedakan need dan want. Itu penting. Jadi apa kebutuhan dan apa yang bukan. Kayak misalnya kalau ada dapat berita banyak ya, gimana nih Pak membedakannya? Ya kita lihat, kita butuh nggak sih data itu sebetulnya? Jadi kalau ada ketemu berita hoax, berita-berita macam-macam di WhatsApp grup, kita tuh butuh nggak sih? Kalau ternyata hanya membuat aku pesimis, membuat aku gelap melihat dunia, nggak usah dibaca, ngapain? Nah itu maksud saya. Jadi penting kita membedakan antara need dan want tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya apa yang disebut sebagai anticipatory thinking ya, atau berpikir antisipatif. Ya, ada juga disebut sebagai what else, apa dan atau what next, apa selanjutnya. Jadi kalau ada misalnya mau kritis nih, setelah dapat berita ini maksudnya apa ya gitu. Ini selanjutnya ngapain ya? Misalnya sekarang lagi ramai nih berita macam-macam nih, COVID di mana-mana. Kita kritis dulu itu. Sebentar, di mana-mana atau sebetulnya nggak di mana-mana ya? Nah, itu kayak gitu-gitu. Bukannya kita meragukan, tapi itu bagian dari kita melatih supaya punya kemampuan berpikir kritis. Gitu Pak Sur. Ada 10 item, tapi nantilah itu ada kelas khusus. Jadi kalau ada minat, saya dengan senang hati lah, nanti berbagilah, silakan. Gitu Pak. Mantap itu Kang. Ya, jadi memang kita harus berpikir kritis biar nggak krisis, gitu ya. Ya, Kang, betul. Mantap ini. Nah, ini karena banyak banget pertanyaan, jadi pertanyaan lagi aja ya Kang ya. Iya boleh, sambil nunggu Bu Retno ya. Bu Retno udah masuk belum? Belum. Iya. Hilang lagi. Ya udah, silakan Pak. Jadi ini Kang Aan. Ada pertanyaan lagi dari Sri ini, dari Sri Man 1 Garut. Ya. Jadi bagaimana biar kita remaja itu mengisi hal-hal dengan produktif gitu kan. Tapi produktif dalam arti yang positif gitu kan. Jadi nggak males gitu kan. Lebih produktif. Termasuk bagaimana memanfaatkan sosial media. Silakan Kang. Ya. Jadi produktif itu bahasa gampangnya nilai lebih. Jadi teman-teman itu harus mulai berpikir nilai lebih. Kalau bahasa agamanya al-barokah atau berkah. Mahya al-barokah, al-barokah hiya aziyadah. Aziyadah itu nilai lebih. Jadi produktif itu nilai lebih. Misalnya ya kalau ingin adik-adik tahu ya, apa sih yang harus saya kembangkan ya, nilai lebih apa yang adik-adik punya. Misalnya kan di antara kita macam-macam ya Pak Surya. Ada orang yang seneng ngedengerin orang lain. Itu cocok dari psikolog. Seneng ngedengerin orang lain cerita. Itu psikolog itu cocok itu. Ya. Tapi ada orang seneng ngomong mulu. Nah, itu jadi public speaker bagus. Gitu. Jadi nilai lebih itu yang harus dioptimalkan. Misalnya di masa pandemi gini Pak Sur, kira-kira apa sih kelebihanku? Oh, main IG, Instagram. Maka tolong itu dioptimalkan penggunaan Instagram itu untuk hal-hal yang baik. Itulah produktif. Jadi produktif itu jangan dibayangkan yang abstrak ya, tapi sesuatu yang sangat empiris kok, sesuatu yang sangat praktikal gitu. Very practical. Itu Pak Sur. Ya, makasih Kang Aan. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya buat Bu Retno, tapi saya mau coba jawab karena bisa nih. Jadi pertanyaan dari Cici. Dari Cici ini Man 1 atau SMA Negeri 1 Garut. Ini menarik ini. Jadi
katanya Cici punya teman dan temennya itu bisa ngehack jadi hacker dan dapat uang dari internet dengan cara menjadi hacker. Ya, bagaimana itu? Sambil nunggu jawaban Bu Retno, kalau menurut saya itu terlarang, forbidden, tidak boleh, itu kriminal. Hacker itu adalah kriminal. Kalau ketahuan aparat bisa dihukum, dijerat dengan Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan saya punya teman dulu waktu masih kuliah S1 S2 di UGM, itu ada teman saya tiap bulan dia dapat kiriman gitar dari luar negeri. Gitar listrik mahal itu, Kang. Dapat buku-buku dari luar negeri, dapat barang-barang mewah dari luar negeri. Ternyata yang dia lakukan itu membobol kartu kredit di internet. Saya nggak tahu membobol kartu kredit di internet. Ternyata 6 bulan setelahnya itu ada Interpol, polisi internasional. Jadi dia ada polisi bule, ya, sama polisi Indonesia, itu menangkap dia ke kontrakan. Bahkan hacker ini sudah menjadi concern Interpol, International Police. Jadi buat teman-teman yang masih remaja, jangan sekali-kali terpikir untuk katakanlah menjadi hacker dan sebagainya, itu kriminal. Bisa dijerat Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa teman saya kemudian merasakan ya, di penjara, ada yang 3 bulan, 6 bulan, macam-macam tergantung ininya. Jadi Cici kalau ketemu temannya mungkin harus dibilang, wah itu bahaya, kriminal, bisa ditangkap polisi gitu kan. Tapi kalau bandel ya harus terima resikonya nanti. Ya, jadi teman-teman menurut saya memang kemarin disampaikan Ustadz Zen, niat atau tujuannya baik, caranya juga harus baik. Ya saya nggak tahu niat atau tujuannya temannya Neng Cici ini, tapi yang jelas caranya tidak baik. Karena hacker dan sebagainya itu adalah pencurian ya, pencurian ini online kan itu. Nah itu harus kalau bisa dihentikan, dibilang baik-baik, jangan sampai nanti terlanjur dan bisa menyesal di kemudian hari karena di penjara dan konsekuensi-konsekuensi legal formal atau konsekuensi hukum lainnya. Ya, bahaya. Jadi itu. Pak Ratno? Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan jawabannya. Silakan Bu. Iya. Nah, ini yang pakar internet sehat. Silakan. Jadi gini, kadang hacker itu karena punya rasa penasaran. Ada rasa penasaran, kemudian dia mencoba, sekali mencoba berhasil, mencoba lagi berhasil. Nah, kadang merasa tertantang gitu loh. Oh, yang ini bisa, yang ini bisa. Oh, kemudian dia mencoba lagi. Oh, kalau program ini bisa, program ini bisa. Nah, betul yang tadi disampaikan Pak Ratno bahwa di dalam kita mencoba itu, kan kita lihat juga aturannya. Indonesia tuh punya aturan loh gitu ya. Jika kita melanggar, mencemarkan nama baik aja, kita kena Undang-Undang ITE. Ada sanksinya, sanksi penjara ada, sanksi kemudian dari dana juga ada. Nah, kemudian bagi tadi temannya yang mungkin rasa penasarannya tinggi gitu ya. Nah, karena tadi Siti ya Pak itu tahu, tolong diingatkan ini loh ada undang-undang loh yang bisa menjerat kita gitu ya. Mungkin pada saat berhasil misalkan membobol sebuah rekening atau membobol situs tertentu, kok berhasil. Nah, rasa penasaran ini itu mungkin di sisi lain positif. Karena pengen tahu dan belajar. Tapi kembali tadi niatnya apa, ya kan? Terus pada saat melakukan itu ada nggak yang dirugikan? Jadi logika berpikir, nalar berpikirnya itu harus disadarkan, ya.
Jadi apakah dengan masuk penjara menjadi sadar? Belum tentu juga gitu ya. Nah, ini harus disadarkan ke diri sendiri. Kalau saya misalkan mencoba membuka akses ini kok berhasil, itu ada yang dirugikan nggak ya? Nah, mungkin untuk bisa menyadarkan memang lingkungan. Ada lingkungan di sekitar situ, orang tuanya mungkin, kemudian teman-teman dekatnya mungkin. Nah, ini yang mempunyai mungkin secara rasio atau secara logika lebih bisa menyadarkan. Jadi lingkungan, dia merasa terpercaya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kita harus hati-hati nih. Misalkan adakah teman kita yang pendiam banget ya, tapi sebenarnya dia ngoprek-ngoprek ini di internet, terus berhasil gitu. Nah, ini harus sebagai teman yang baiknya kita deketin gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya, itu Pak Ratno mungkin betul harus diingatkan bahwa ada undang-undang yang memagarinya. Oke, demikian. Cici itu ya. Neng Cici tolong dibantu itu, kasih tahu temennya bahaya ya. Makasih Bu Retno. Ini ada pertanyaan lagi Bu untuk Bu Retno dari ya, Anjali. Ya, Pak. Dari Madrasah Alia Persis. Jadi Bu, bagaimana sih memfilter hoax di internet? Karena kan kadang-kadang nggak kelihatan bedanya yang hoax atau yang berita beneran gitu kan. Bagaimana nih cara memfilternya? Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Pertama dari kata-katanya ya. Kalau kata-katanya sifatnya provokatif, beda ya. Provokatif yang sifatnya ajakan tapi ada konsep merugikan orang lain. Ya, misalkan merasa dirinya lebih baik seperti itu. Nah, ini kan provokatif ya. Itu perhatikan kata-katanya dulu. Kedua, perhatikan sumbernya. Kalau sekedar dari WA group, kalau jelas sumbernya dari www atau https apa, silakan klik dulu itu. Klik dulu itu, lihat benar nggak itu sumbernya ada. Oke lah, kalau sumbernya ada baru sebarkan. Tapi kalau misalkan dia anonim, kemudian nggak ada sumbernya, udah jelas kata-katanya provokatif, jangan disebarkan. Itu pasti hoax, ya. Jadi kemudian dari gambar, hoax itu juga sebenarnya bisa dimanipulasi. Pernah ada gambar waktu kondisi kita saat ini ya, itu banyak sekali cerita tentang kerumunan gitu ya. Nah, kadang jurnalis online atau kemudian orang yang memberitakan itu kan membumbui gambar-gambar itu. Ya, orang saking pinternya lah, kreatif ya. Gambarnya itu ada ditambahin orang-orang yang agak banyak. Nah, kita tuh bisa jeli, perhatikan ini sebenarnya gambarnya itu agak blur, asli apa enggak sih gitu ya. Kan dengan aplikasi-aplikasi yang ada itu sebenarnya gambar bisa dipadu-padan gitu. Sehingga yang harusnya cuma 5 orang, diberitakan bisa sampai 50 orang. Nah, ini juga harus hati-hati. Sekali lagi, kadang salah satu parameter adalah itu tadi, sumbernya jelas. Dan bisa, kalau sumber kita klik, itu bisa dibuka. Karena ada sumber-sumber yang memang, ya, informasinya malah nggak jelas, sumbernya kemudian under construction misalkan, webnya dibuka kok error, 404 error, 401 error, under construction, stop, jangan diteruskan. Begitu Pak Retno? Oke Bu, mungkin juga yang kadang-kadang begini Bu, bagaimana mengidentifikasi terutama yang di konten ekstremisme, itu kan suka ada cloningan. Iya, ya, betul. Bu. Nah ya, itu Bu. Bagaimana sih kok mereka bisa sampai mengcloning dan kemudian muncul lagi dan akhirnya tidak terdeteksi terutama oleh aparat gitu kan, sehingga bisa diakses pembacanya. Itu gimana Bu? Iya. Kalau bagi kita orang awam memang sulit kita membedakan ada yang cloning apa enggak. Kadang ya Pak, itu cuman satu huruf nama websitenya aja itu sudah menunjukkan dia itu cloning. Jadi kadang kita nggak sengaja kita ngelihat asal klik aja. Padahal sebenarnya ada satu huruf yang kita diplesetkan. Ini adalah salah satu ya nama domainnya gitu ya, kita perhatikan. Tapi sebenarnya ada aplikasi khusus sih Pak untuk bagaimana kita mengecek itu asli apa tidak. Jadi ada tekniknya. Nah, ini agak-agak teknikal Pak. Jadi mungkin Pak yang kita lihat adalah domainnya, betul nggak domain yang kayak misalkan .com, .apa gitu ya, misalkan Indonesia itu kan selalu ID gitu ya. Kalau dari luar kemudian ada huruf untuk domain negaranya. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan nama ini ya, link URL-nya itu kalau misalkan dari namanya ada yang
satu huruf yang kepleset dari aslinya. Dulu pernah kayak ada klik BCA. Kalau klik BCA itu klik dengan BCA-nya itu nyambung apa enggak atau pakai underscore. Nah ini kadang kita enggak, agak nyaru istilahnya, enggak begitu, kita klik aja. Nah ini contoh-contoh yang kita dibelok-belokkan oleh yang tidak benar itu, Pak. Ya, saya kira cukup jelas, Bu, ya. Jadi harus hati-hati memang, terutama karena tukang cloning, para ekstremis itu juga pintar memanipulasi ya, Bu, ya, berubah huruf dan sebagainya. Iya, kompas.com jadi kompas. Apa gitu kan. Iya, betul. Nah, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu, dikiranya kredibel Kompas misalnya, atau Republika gitu kan. Jadi harusnya Republika apa gitu, dirubah dikit aja, kita jadi nggak ini ya, Bu, ya. Iya, kalau mau tuh adik-adik baru belajar nih mengklon website orang juga bisa tuh, Pak. Lihat aja gitu. Semua di YouTube juga banyak itu bagaimana kita mengklon website orang. Nah, itu harus hati-hati juga ya, adik-adik ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Nopianti SMK Assalam ini. Jadi Nopi bertanya, kalau kita berinternet gitu kan, tantangan apa sih yang dihadapi milenial? Tantangan anak milenial itu gangguan hiburan. Gangguan hiburan biasanya. Ya? Anak milenial tuh pokoknya senangnya happy. Benar-benar enjoy, happy, makanya disebut dengan makhluk generasi rebahan. Tapi jangan salah, generasi milenial itu generasi kreatif banget. Ya. Kita lihat YouTuber. Dulu orang lihat nih kayak generasi saya nih, ngelihat YouTube itu kan, aduh itu apa sih, ecek-ecek banget ya, diupload sehari-hari, dia cuma ngudek-ngudek terigu, diupload. Ternyata viewernya banyak, subscribernya banyak. Lama-lama dimonetisasi, jadilah itu ladang usaha, ya enggak? Nah itu kan saya bilang anak milenial tuh sangat pintar, kreatif banget. Kemudian yang anak muda-muda itu lewat YouTube. Nah dulu orang ngobrol-ngobrol harus pakai radio deh gitu ya. Kita punya ada frekuensi radio. Nah sekarang orang pakai podcast, ngobrol biasa. Kontennya apa? Ya sehari-hari aja lah. Nah ini kan hal-hal yang bisa adik-adik itu manfaatkan. Pertama memang yang mungkin Putri ya nanti akan bidangnya percaya diri. Gimana sih supaya kita percaya diri, konten kita itu dilihat oleh berjuta-juta orang sedunia gitu ya. Dan kemudian di like, dan jangan lupa kalau dalam usaha-usaha di media sosial gini bisa kita manfaatkan, atau media internet, suatu saat kita di unlike ya, atau orang nggak suka apa kita, ya itu biasa, wajar gitu kan. Misalkan ada yang berusaha untuk jualan online, tiba-tiba dimarah-marahin sama pembelinya. Oke, kita introspeksi, anggap aja itu sebagai kritikan yang kita berintrospeksi diri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita manfaatkan ya, media-media yang ada. Tapi jangan lupa, sebagai generasi muda, sebagai anak itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai individu, putus, Bu. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Apapun yang ada di internet, boleh kalian manfaatkan dengan baik. Tapi tanggung jawab pribadi. Sehari-hari apa sih tanggung jawab kita pribadi? Kita Muslim, kita punya kewajiban sholat 5 waktu, disiplin. Kenapa kalau nonton YouTube, nonton drama Korea, nonton apapun? Ya. Putus-putus, Bu. Oke. Jelas, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan. Kedengeran, Pak? Putus-putus, nggak apa-apa. Saya kira cukup, Bu.
Aninya. Ini ya, ada pertanyaan Pak. Selanjutnya Bu untuk Kang Aan. Kang Aan, ini ada pertanyaan. Halo, Pak, bagaimana kedengeran? Sih? Ya, Kang Aan. Ya, halo Pak. Ya. Ada pertanyaan ini. Pak Nara, monggo dilanjut. Nanti Bu Retno diperbaiki dulu mungkin ya biar nggak putus-putus. Nah, Kang Aan ada pertanyaan ini dari siapa, dari saya lupa. Bagaimana sih Kang caranya kok bisa gitu kan dapat beasiswa gitu kan? Oke. Ini kuncinya ya Pak Surya. Ya kan kalau ke Italia apa harus bisa bahasa Italia atau bahasa Sunda ada cukup Kang gitu kan? Iya. Siapa tahu orang Italia bisa bahasa Sunda. Iya. Mana itu Kang? Silakan. Ya, makasih Pak Sur. Yang pertama adik-adik kalau mau dapat beasiswa, pertama nilainya itu jangan jelek-jelek amat. Tapi Pak, apakah nilainya harus bagus banget? Enggak juga sih. Sedang juga boleh. Tapi jangan jelek-jelek amat. Karena biasanya yang memberi beasiswa itu ada nilai minimal. Itu beda-beda tuh nilai minimalnya. Jadi jangan sampai kita itu di bawah nilai minimal. Itu satu tuh. Karena kalau nilai kita di bawah nilai minimal, itu udah ditolak duluan. Jadi nilai minimal tuh udah teratasi, terlampaui. Ya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahasa. Adik-adik wajib menguasai bahasa. Ya. Kalau mau ke daerah-daerah barat ya bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya harus. Kalau Timur Tengah ya bahasa Arab. Itu nggak bisa ditawar. Masalahnya kita mau sekolah ke luar negeri. Kayak Pak Suratno ini pinter bahasa Jermannya loh, jangan salah. Pinter juga bahasa Inggrisnya loh. Gitu. Jadi artinya harus menguasai bahasanya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Aktif di organisasi. Karena biasanya pemberi beasiswa itu juga akan melihat yang dikasih beasiswa itu kira-kira aktif nggak di organisasinya. Karena yang ngasih beasiswa ada kepentingan. Apa itu? Supaya ketika anak ini dikasih beasiswa, pulang ke negaranya lagi, itu bisa aktif untuk mengembangkan apa yang sudah dia dapatkan. Saya kira 3 poin itu Pak Suratno. Jadi kalau ada yang mau dapat beasiswa, kuasai 3-tiganya. Ya. Mantap ya Kang ya. Jadi ya tetap walaupun bahasa Sundanya sudah bagus, tetap harus belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris gitu ya Kang. Betul. Bahasa Jepang, bahasa ini gitu. Iya, betul. Penting Mantap. Itu, Pak. Setuju itu Kang. Nah, ini Bu Retno gimana Bu? Masih join bersama kita Bu Retno? Kita sampai jam 10 sesi pertama ya. Ya lebih dikit 1-2 menit nggak apa-apa lah. Ya. Berarti 5 menit lagi Pak Sur kalau lihat. Ya, masih 5 menit. Tuh, jadi tadi pertanyaan dari Fakhru nih, SMK Fauzania. Tadi yang bertanya beasiswa. Fakhru, bahasa Sundanya sudah bagus, lumayan lah. Tinggal ditingkatkan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya ya. Atau bahasa Prancis, bahasa Jerman, Jepang, dan sebagainya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kang Aan. Ya, silakan Pak. Jadi gini, bagaimana sih biar remaja ini menjadi tanggap terhadap perubahan. Jadi perubahan sosial di Indonesia, perubahan di global gitu kan. Iya. Ini pertanyaan dari Halan-Halan ke kota Harut. Dari Halan ya. Dari Madrasah Aliyah Nurul Huda. Iya. Kayak orang Spanyol ini Halan-Halan. Silakan Kang. Iya. Makasih Pak Suratno. Saya mungkin memberikan analogi aja ya Pak ya. Kita itu tahu perubahan itu kan berarti pertama kita tahu titik awal. Yang kedua kita tahu titik berubahnya. Artinya kita itu nggak akan tahu perubahan kalau kita nggak tahu titik awalnya. Ada bola depan kita tuh, ya kan? Kemudian bola itu pindah ke kanan. Kita bisa tahu bola itu pindah ke kanan ketika kita tahu ada bola di depan kita. Maka perpindahan ke kanan atau perubahan ke kanan kita tahu. Artinya apa? Adik-adik mesti punya wawasan. Wawasan kondisi saat ini, wawasan lingkungan, wawasan pendidikan. Gimana caranya Pak supaya punya wawasan? Banyak baca, banyak diskusi, banyak dengerin webinar, banyak ngobrol, kayak gitu ya. Ini penting nih. Jadi tahu titik awal dulu. Karena kalau kita tidak tahu titik awal, tidak mungkin tahu perubahan. Perubahan itu hanya diketahui oleh mereka yang punya atau tahu titik awal. Sama dengan begini Pak Sur. Ini contohnya ada ya. Saya kalau pulang kampung ke Kuningan, biasanya tetangga tuh bilang, sekarang kepalanya makin botak. Ya, memang saya agak botak dikit sekarang kepala saya. Itu biasanya
kenapa mereka bilang kepala saya makin botak? Karena mereka tahu saya pernah rambutnya nggak botak. Nah, adik-adik mana bisa mengatakan saya berubah kalau adik-adik nggak pernah kenal saya sebelumnya kan? Gitu. Ngerti ya? Jadi harus tahu titik awalnya dulu tuh. Dan itu melalui wawasan. Perbanyak baca, perbanyak diskusi. Makasih Pak Sur. Aduh, mantap ini. Memang harus banyak baca ya Kang ya. Biar wawasannya terbuka sehingga tidak kudet ya sama kuper. Kurang update dan kurang pergaulan. Ya, betul Pak. Ada pertanyaan lagi nggak nih ya? Yang buat Bu Retno? Bu Retno udah masuk belum? Belum. Gimana Bu? Tadi Pak nggak bisa join lagi. Tapi kalau ada pertanyaan boleh chat ke WA beliau Pak. Oh oke. Oh ya udah. Digital Camp gitu aja nanti bisa dijawab. Pak Sur, saya boleh nanggapi satu nggak? Boleh Pak Sur? Ya. Ada atau gini Kang, ini kan udah jam 10. Jadi mungkin sebelum kita akhiri ada closing lah dari Kang ya, boleh. Baik. Ya. Saya jadi ini kita silakan closingnya Kang sebelum kita akhiri sesi pertama. Baik, terima kasih Pak Sur. Saya juga tadi ada mungkin ini sekaligus closing ya. Ada yang mengatakan Pak kalau saya lulus lebih baik sekolah apa bekerja. Saya katakan boleh dua-duanya. Cek lingkungan keluarga bagaimana. Jadi kalau keluarga kita mampu, maka sebaiknya kuliah. Tapi kalau misalnya memang kesusahan ekonomi, bekerja dulu nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah memadamkan keinginan untuk kuliahnya. Gitu, itu yang paling penting. Ya. Dan saya tutup dengan satu ungkapan, Pak Sur. Ya. Ini satu ungkapan nih, kalau di pesantren itu ada kok. Jadi bahasanya itu gini, mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, itu insya Allah akan sampai. Maka adik-adik nggak usah takut, nggak sampai ke titik, selama adik tahu di mana titik itu akan dituju. Saya kira cukup ya Pak Sur ya. Dan adik-adik boleh kontak saya di Instagram, di mana, kalau ada hal-hal yang memang ingin didiskusikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk adik-adik semua. Putri dan Pak Sur, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Aan, saya kira mantap sekali itu. Mansaro ala darbi wasola. Jadi kita memang harus begitu. Kan kita dulu Aan pasti nggak nyangka bisa sampai ke Italia, ke Australia gitu kan. Saya juga nggak nyangka bisa sampai ke Jerman, ke Amerika dan sebagainya. Ya itu hada min fadli Robi. Yang penting tetap semangat, tetap konsisten dan selalu belajar ya kan ya. Ya betul, itu kuncinya Pak. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih Kang Aan Rukmana dan Ibu Retno yang sudah memberikan banyak pencerahan pada kita semua. Semoga menjadi bekal buat adik-adik kita dalam menyusuri tangga-tangga nanti mencapai cita-citanya. Termasuk dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, binafsik, starting by now gitu kan. Nanti menjadi agen of change, perubahan sosial. Amin. Nah, nanti adik-adik akan latihan kampanye media sosial. Bagaimana biar teman-teman semua berinternet sehat dan anti ekstremisme. Itu nanti yang akan menjadi topik utama di sesi kedua, hari kedua Digital Camp Pemuda Internet Sehat dan Anti Ekstremisme. Jadi nanti teman-teman akan mendapat pencerahan tentang bagaimana berkampanye di media sosial, bikin video, bikin poster, biar menarik tapi edukatif, kan? Dan juga nanti konten menggabungkan hiburan atau tontonan dan juga edukasi atau tuntunan. Nanti, untuk sementara biar kita semua rileks, nggak capek, nggak tegang ya Bu Neneng ya. Jadi kita break dulu selama 5 menit ya. Sekarang 10:02. Nanti akan kita mulai lagi 10:07. Jadi sampai dengan 5 menit ke depan boleh off cam, boleh minum-minum dulu, boleh peregangan tangan, boleh ke belakang atau ke toilet dan sebagainya. Dari saya sekian dulu untuk sesi 1. Terima kasih, semoga manfaat dan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.